Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentunya ini pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke sob, gini sob ceritanya sob. Misalkan UN menyatakan suku ke N dari barisan aritmatika. Sedangkan U1 kali U2-nya 10. U3 kali U1 kali U3-nya 16. Jika suku-suku dari barisan aritmatika tersebut merupakan bilangan positif, maka U10-nya gimana? Gitu ya. Ya udah, kita kerjaannya di sini deh. U1 kali U2 sama dengan 10. U1 itu A, ya kan? Kali U2 A tambah B sama dengan berapa? 10. Oke, kita biarin dulu gitu ya. Sekarang U1 dikali U3. Sama dengan 16. U1 itu A, ya kan ya? Terus U3 itu A tambah 2B sama dengan 16. Paham sampai sini? Sip, gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita bandingkan, mau dibandingkan boleh, mau di bebas lah ya, yang penting nanti ketemu jawabannya we gitu ya. Oke, oke, kita bandingkan di sini misalnya ya, kita akan bandingkan dengan gini, A dikali A plus B kita banding dengan A dengan kali A plus 2B. A plus A kali A plus B itu kan hasilnya 10, berarti dibanding dengan 16 gitu ya. Kalau kita coret-coret sob, ini coret-coret kan habis ya nggak tuh. Berarti kalau kita kalikan silang, berarti 16A ditambah 16B. Yang ini jadi 10A ditambah 20B. Oke, oke. 16A kurangi 10A jadi 6A. Ya kan ya? Sama dengan 20B kurangi 16B jadi 4B. Oke? Sip, cakep. Ngerti ya sampai sini ya? Berarti B-nya atau A-nya kita bisa cari, gitu kan? Berarti gimana sob? Mau yang dicari A-nya boleh, mau yang dicari B-nya boleh. Nah, kalau dicari B-nya itu berarti sama aja 3/2A. Gitu kan? Kalau cari A-nya adalah 2/3B. Sama aja, terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, terus masukin ke salah satu persamaan. Oke, misalnya kita masukin persamaan kedua, A dikali A tambah 2B sama dengan 16. Ya kan ya? Oke, ini saya masukin A, ya kan ya? Ini A dikali dengan A ditambah 2B, berarti 2 kali ini. Jadi 3A jadinya ya enggak? Sama dengan berapa nih? 16. Oke? Berarti akhirnya kita dapat bahwa 4, ini 4A kali A, 4A kuadrat sama dengan 16. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Paham ya di sini ya? Sip, oke, oke, oke. Oke, kalau A kuadratnya 4, berarti artinya A-nya sama dengan plus minus 2. Kalau A-nya plus minus 2, otomatis B-nya juga plus minus juga. Ini dikalikan 2B-nya itu. 3/2 kali A. Nah, berarti B-nya juga plus minus 3 akhirnya, ya kan? Karena 3/2 kali 2, 3. Kalau plus plus, kalau min ya min. Oke? A-nya dapat, B-nya dapat. Yang tindakan U9 sobat. Karena yang dipakai yang positif tapi katanya, berarti kita akan pakainya positif. U10 sama dengan A ditambah 9B. A-nya 2, B-nya 3. 9 kali 3 2 tuh 27 gitu ya. Berarti jawabnya 29. Cakep. Oke. Ada pertanyaan kah saudaraku sekalian? Ini dia. Oke, oke ya. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti. Sampai jumpa di kampus impian. Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis, lanjut. Oke sobat, ini sob, kita punya F sekian, H itu adalah F komposisi G5 sekian, G aksen sekian. Maka H5 nya gimana? Mau cari H aksen 5, berarti kita cari HX nya dulu. HX itu adalah F komposisi GX. Kalau kita turunin, berarti H aksen X sama dengan ini adalah F aksen GX, ya kan? Dikali dengan G aksen X.
Oke, kalau saya bilang ini GH aksen 5, berarti ini akan menjadi F aksen dari G5. Ya. Ini G5. Seperti itu. Oke. Oke gitu ya. Sip. Terus dikali dengan G aksen 5. Oke, sip. Kalau G5 udah ada. G5 mana G5? Min 1 ya. Berarti ini F aksen min 1 jadinya di sini. Paham ya? Dikali G aksen 5. Yang jadi masalah kita belum tahu G aksen 5 gimana. Oke, jadi gini sobat. Kita akan bahas di sini nih untuk mencari G aksen 5. G aksen X tambah 1 dibagi X min 1 gitu ya, sama dengan 2X tambah 2. Artinya sob, ini kan kita mau cari G aksen 5. Ini kan udah G aksen. Kita akan mencari nilainya, berarti segini tuh biar 5. Berarti X tambah 1 dibagi X min 1 ini biar 5 gitu ya. Berarti ini X tambah 1 sama dengan 5X min 5. Paham ya? Oke. Jadi ini geser ke sana jadi 4X, ini geser jadi 6. Berarti 4X sama dengan 6 atau X-nya 2/3. Paham? Oh, jadi X-nya ini nanti diganti dengan 2/3 sob. Jadi ini biar, ini kan jadi G aksen 5. Seperti itu, sama dengan X-nya yang ada di kanan diganti 2, kebalik, bukan 2/3, 3/2. X-nya diganti dengan 3/2. Gitu ya. Jadi X-nya yang ada di sini diganti 3/2. 3/2 kali 2. Jadi 3. Ditambah 2. Jadi 5. Oh, jadi G aksen 5 itu 5. Jadi hasilnya 5. Dikali F aksen min 1. Ini ada Fx. Berarti kita harus cari F aksennya dulu. Kita hitung ya. Fx sama dengan 2X tambah 1 pangkat 5. Berarti F aksen X sama dengan, ini 5-nya turun. Jadi 5 dikali 2X tambah 1 pangkat 4. Jangan lupa dikalikan dengan turunan yang ada dalam kurung. Turunannya berarti 2. Yang ditanyakan F aksen min 1. Ya kita masukin F aksen min 1. Yuk masukin. Berarti 5 dikali, masukin min 1 nih. 2 kali min 1. Min 2 tambah 1. Min 1 dikuadrat, pangkatin 4 jadi 1. Dikali lagi dengan 2. Berarti Pak 10. Oke ya, 10. Oke. Sip. Berarti artinya ininya 10 sob. Gitu ya. 10 dikali dengan 5. Jawabannya 50. Oh, cerai. Ada nggak? Ada, ini dia. So easy ternyata ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di kampus impian. Tetap semangat, maju ke depan. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap. Oke, sobat-sobat. Gini sobat, ceritanya nih. Ini ada limit. Limit X menuju P. Apa itu? X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX dibagi X min P. Ini ternyata hasilnya adalah 12. Ngerti ya? Ternyata hasilnya adalah 12. Oke, paham? Sip. Caranya diapakan? Ya, kita bisa pakai turunan, bisa ini ya. Pakai turunan bisa, atau sebelum diturunin, artinya nih kalau masukin P kan ini 0/0, 0/0 ya, dimasukin P atasnya 0, bawahnya juga 0, atasnya 0, bawahnya 0. Kalau dimasukin P ya, dimasukin P nih nanti semuanya, berarti sebenarnya yang atas itu hasilnya 0. Jadi akhirnya kalau dimasukin P itu jadi P pangkat 3 plus P pangkat 3 lagi plus PQ. Ini pasti hasilnya 0, pasti. Kenapa? Karena kan 0/0, sehingga nanti kita rubah menjadi 12 gitu ya. Berarti segini ini hasilnya 0. Kalau saya keluarkan P-nya, berarti dalam kurung P kuadrat plus PE.
ini dulu, ini kan sama dengan 2P kuadrat tuh, P kuadrat tambah P kuadrat 2P kuadrat. P-nya saya keluarin. Nah, dalam kurung jadi 2P kuadrat tambah Q. Nah, ini sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Sip, ini langkah pertama. Langkah keduanya seperti biasa limit, kita akan turunin tuh sob. Yuk, kita akan turunin tuh limitnya. Limit X menuju P. Nah, dari apa tadi? X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX dibagi dengan X min P. Kalau kita turunin sob, yuk jadi apa sob? Kita turunin. Yang atas jadi 3X kuadrat ditambah dengan 2PX ditambah dengan Q yang bawah 1. Oke? Karena X jadi 1. Nanti dimasukin berapa tuh? X-nya sama dengan P. Kalau dimasukin X-nya sama dengan P berarti 3P kuadrat ditambah 2P kuadrat ya kan, ditambah Q. Ini hasilnya harus 12. Gitu. Oke ya. Ngerti? Kalau kita kita sederhanakan dulu nih. Sebelum lanjutin berarti kan sama aja 5P kuadrat tambah Q sama dengan berapa? 12 ya. Ngerti ya? Sip. Berarti nanti kita bisa cari nih, kita tadi udah punya ini yang tadi ya. Berarti gimana coba? Kita tadi punya di sini itu apa ya? Kita ada 2 persamaan nih. Persamaan pertama kita punya ini tadi. 3P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Atau artinya apa? Ya, ini 3P kuadratnya sama dengan min Q. Boleh gitu ya. Sip. Yang berikutnya ini kita punya 5P kuadrat tambah apa? Q sama dengan 12. Ini kan kalau dibikin menjadi apa nih? Sama aja gimana? 3P kuadrat tambah Q ya kan ya. Ditambah lagi dengan 2P kuadrat sama dengan 12. Gitu kan ya? Oke. Sip. Maaf, ini 2 ya, bukan 3. 2. Ini 2. Nah, ini aja. Ini 2. Ini kan 0 nih. Artinya ininya 0, segini juga 0. Paham ya? Jadi 2P kuadrat tambah Q-nya 0. Oke. Berarti kita punya ini itu sama aja dengan ini kebalik ya. Oke, sebentar. Jadi 5P kuadrat tambah Q itu bisa dibikin menjadi gimana? 2P kuadrat tambah Q ya kan? Ditambah dengan 3P kuadrat sama dengan 12. 2P kuadrat tambah Q itu 0. Ini 0 ya. Berarti 3P kuadrat sama dengan, berarti nanti 3P kuadratnya sama dengan 12. Oke? Berarti P kuadratnya sama dengan 4. Berarti P-nya sama dengan plus minus 2. Gitu. Kalau P-nya plus minus 2 gimana Q-nya ya? Tinggal kita hitung ya. P-nya lebih besar dari 0. Berarti kita ambil P-nya ternyata yang 2. Tinggal cari Q aja. Oke, sip. Di sini kita dapat nih kayak tadi nih, kalau kita bikin Q itu sama dengan apa coba ayo? Min 2P kuadrat ya. Min 2P kuadrat. Berarti Q-nya dapat tuh. P-nya 2 dikuadratin 4. Dikali 2 jadi min 8. Cakep. Yang ditanyakan adalah P min Q. Berarti P min Q sama dengan 2 kurangi min 8. Sama berapa? 10, saudara-saudara. Ada nggak? Ada, so easy. Ngerti ya? Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Wah, hebat kalian ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Jangan lupa berdoa dan terus berjuang. Sukses ya. Oke, lanjut kawan. Lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke.
Matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut? Siap. Oke, sobat hebat. Gini sob, ceritanya sob. Ini ya kan tangan 2x. Sedangkan yang dikasih taunya sin x, sin 2x sama sin 3x. Jadi gini ya. Kita tulis sin x. Plus sin 3x, boleh kan ya? Nah, jadi gini deh, saya rubah nih. Sin 3x-nya saya taruh di depan, berpasangan dengan sin x. Sin 3x baru tambah sin x baru tambah sin 2x sama dengan 0. Oke? Nah, ini kita uraikan ya. Ini semacam A-nya, ini semacam B-nya. Ya kan? Nah, kalau ingat nggak, sin A tambah sin B itu jadinya apa coba? Iya betul, 2 sin A tambah B bagi 2, ya kan ya. Terus cos, ya nggak? A kurang B bagi 2 gitu kan. Nah ini AB nya nih, berarti ini sama aja nanti jadinya lah 2 sin A tambah B bagi 2 gitu. Berarti nanti 3x tambah x bagi 2 gitu, kali cos apa nih, cos 3x kurang x bagi 2 gitu sob, gitu ya. Sip, ditambah sin 2x sama dengan 0. Oke, berarti ini kalau kita tulis menjadi 2 sin 2x kali cos x. Gitu ya. Ditambah sin 2x. Asik. Di sini kita sudah mendapatkan sama-sama sin 2x ya. Sehingga sin 2x-nya kita keluarin tuh. Sin 2x-nya kita keluarin, yang dalam kurung tinggal 2 cos x min 1 plus 1 sama dengan 0. Oke? Ini nanti hasilnya 0, yang ini juga hasilnya 0. Artinya sin 2x-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Ini nanti cos berarti cos x-nya sama dengan min 1 bagi 2, yaitu min setengah. Oke, ini sin 2x-nya 0. Artinya sin berapa aja sih yang 0? Sin 2x-nya 0 berarti 0, ya kan? Atau berapa aja coba yang 0? Kalau 2x-nya 0 berarti x-nya 0 juga, ya kan? Seperti itu. Atau yang 0 isinya yaitu 180, berarti x-nya berapa? 90. Gitu. Paham ya? Sip. Ini juga cos berapa yang menghasilkan min setengah? Ayo. Betul, yaitu min 120. Yang dipakai yang mana nih? Karena sudutnya itu antara pi sampai berapa pi? Antara pi per 2 sampai pi, antara 90 sampai 180. Ini nggak ada minnya ya. Gitu. Oke, berarti yang dipakai adalah yaitu yang dipakai yang 180, karena x-nya lebih kecil dari 90, lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180, berarti antaranya. Berarti yang dipakai cuman yang ini. Ya. Yang ini tidak masuk, yang ini juga tidak masuk. Berarti yang dipakai yang itu. Yang ditanyakanlah tangennya. Tangen 2x, berarti tangen 2x sama dengan tangen 240, ya kan? Tangen 240 itu sama aja tangen berapa nih? Ini kan sama aja tangen 180 tambah 60, berarti sama aja tangen 60. Tangen 60 plus atau min di kuadran berapa nih? Kuadran 3 ya, semua sin takos. Kuadran 3 itu positif, berarti akar 3. Tangen 60 itu akar 3. Ada ini dia. Cerai paham ya? Oke, see you, bye bye, semangat, sukses sampai tujuan sobat. Dadah.
Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat hebat. Nah, gini, ini ada persamaan dua seperti ini dengan X tambah 3Y. Berarti sebenarnya kita akan mencari X tambah 3 itu nilainya berapa ya? Oke, coba kita eliminasi dulu nih. Persamaan yang ada 9X kuadrat ditambah 4XY, ya kan ya? Ditambah dengan 12Y sama dengan min 1. Yang satu lagi X kuadrat ditambah dengan apa ini? 2XY, ya kan ya? Ditambah 4x sama dengan min 3 katanya. Oke, kita tambahin. Coba. Gitu ya. Jadi 10x kuadrat gitu kan ya. Terus ini y ya. Oh, maaf, ininya y. Ini y sobat. Oke. Cek dulu, takut ada yang salah lagi. Oke, sip. Udah ya. X kuadratnya ada temennya nggak? Nggak ada ya, berarti ya tetap X kuadrat aja. Oke. Terus XY. XY-nya ini 6XY. 4XY sama X 2XY jadi 6XY. Terus berikutnya apa lagi? Yang ini 9Y kuadrat. Yang Y kuadrat 9 aja ya. 9Y kuadrat. Terus ada lagi nggak nih kira-kira? 12Y. Ada 4x, berarti plus 4x plus 12y sama dengan min 4. Oke, kalau yang perhatikan ternyata bentuk pola nih. Polanya ini dengan ini, terus ini dengan ini. Ya, polanya itu gitu ternyata. Polanya ini kalau kita buat ini kan sama aja x ditambah 3y. Ya enggak, dikuadratin. Kalau dikuadratin x kuadrat nih jadinya ini. 3 kan jadi ini, dikuadratin jadi ini. Oke, cakep. Yang ini 4-nya keluarin semua. Jadi 4 dalam kurung X plus 3Y. Wis, mantap. Sama dengan ini min 4 kan tadi ya. Gitu. Oke. Kalau ini kita misalkan sebagai P, misalnya berarti ini P kuadrat, ya kan ya. Ditambah 4P ternyata. Ini geser jadi 4. Sama dengan 0. Ya enggak tuh? Berarti artinya ini sama aja P tambah 2 kuadrat sama dengan 0. Oke, berarti artinya P-nya ketemu min 2, ya enggak tuh? Nah, ini biar 0, P-nya harus min 2 kan? P sama dengan min 2. P-nya apa P-nya? P-nya itu X tambah 3Y. Oh, gitu. Berarti artinya udah selesai. X tambah 3Y sama dengan min 2. Oke. Oke, berarti hasilnya adalah min 2. Ada? Cakep. Ngerti ya? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Wah, pinter kan. Oke, sampai sini. Sampai jumpa di kampus impian. Dadah, see you, bye-bye.